Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita rakit PC gaming lagi nih di awal tahun 2025 dengan segmennya Kiri Hore dan semuanya baru bergaransi. So jangan dimendang-mendingin ya. Tapi mending minum kopi dulu nih terus simak video satu ini. Nah, bagi yang baru kali pertama mampir ke channel ini, nggak ada salahnya bukan sekedar nonton doang ya, tapi pencet tombol merahnya. Gitu bos. Oh, udah berubah warna ya? Ya, yang penting tombol subscribe. Bunyikan lonceng, share, komen, dan kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Oke, langsung aja kita bahas singkat part yang bakal dibeli buat dirakit di video kali ini. Intel Core i5 4570 3,2 GHz up to 3,6 GHz 4 core 4 thread. Kalau sama fan harganya Rp295.000 dan ini garansi toko 1 tahun ya. Armor H81M MX3 harga Rp331.000, garansi resmi AGS 1 tahun. Nah, motherboard ini support prosesor hingga Core i7 generasi 4 pastinya. RAM maksimal 16GB dan ada slot M.2 NVMe ataupun bisa juga M.2 SATA ya. Nanti deh kalau ada waktu saya bahas lengkap motherboard satu ini. RAM Hynix 8GB DDR3 kali 2. Harga per kepingnya Rp73.000. Jadi kalau dikali 2 jatuhnya Rp150.000. Salah bos. Salah sih ya, dibuletin aja maksudnya. Dan standar sekarang ini minimal 16GB ya. Kalau 8GB itu nanggung banget. Tim MP33 512GB, harga barunya Rp440.000. Garansi resminya 5 tahun. Nah, di video perakitan saya pakai Venom RX Ultra 512GB ya, karena stok SSD tim ini waktu itu lagi kosong. Jadi saya pakein yang ready stock. Furion RX 560 4GB DDR5 128 bit. Harga barunya hanya Rp985.000. Garansi resmi AGS hingga 3 tahun. Dan Vega 1 ini udah pernah dibahas lengkap di video sebelumnya. Kemampuan gamingnya lebih baik dari Nvidia GTX 750 Ti ataupun RX 550 dan sama-sama irit daya. Furion KR20 harga barunya hanya Rp270.000 dan ini include power supply 500 watt. Karena segmen racikan kali ini masuk Kiri Hore, makanya ambil casing baru yang ada power supply-nya. Dan secara spek yang bakal dirakit, power supply di casing ini masih cukup memadai. Oke, kita totalin harga semua part yang bakal dibeli kali ini. Ternyata harganya hanya Rp2.467.000. Gak sampai 2,5 juta bre. Dan kalian punya PC yang cukup bisa diandalkan buat gaming yang gak memaksa pastinya, maupun editing video tipis-tipis. Tapi harga segini gak termasuk ongkos kirim sama jasa rakit. Jadi jangan sampai miskomunikasi. Nah, untuk perakitan PC kali ini ya seperti biasa nih. Daripada saya berbusa-busa buat jelasin prosesnya, mending diliatin aja videonya biar kalian jatuh cinta sama saya. Jangan dong, kalau cewek mah saya terima.
Lanjut tes render video tipis-tipis di PC rakitan 2 jutaan kali ini. File video buat dirender ini hasil rekaman handphone resolusi 4K sama 1080p. Ya durasinya cuma 1 menit 30 detik ya. Dan di sini saya pakai Adobe Premiere 2024. Pertama tes render video 4K dengan output yang sama nih dengan kualitas tinggi, FPS-nya di angka 59 fps nih. Hasilnya cuma butuh waktu 3 menit 46 detik. Terus di resolusi 1080p waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 10 detik. So paling enak PC ini buat ngerender 1080p aja deh. Di Blender Open Data skor prosesornya cuma dapat 39.16. Di Cinebench R15 skor CPU-nya dapat nilai 492 CB dengan VGA di angka 99,52 fps. Di Cinebench R23 single core-nya dapat 767 PTS dengan multicore-nya di angka 2830 PTS. Untuk kecepatan SSD sendiri di sini yang saya pakai adalah Phenometric ya. Speednya ya cukup lumayan nih. Di angka 1524 MB per second untuk bacanya ya, dan 1481 untuk tulisnya. Dan hasil ini juga saya pastikan sama kalau kalian pakai SSD besutan tim yang hanya berjalan di Gen 30. Karena motherboard ini hanya mentok di Gen 20 ya. Nah untuk 3D Mark-nya lagi-lagi biar nggak berbusa nih, kalian liatin aja. Sekarang tes kemampuan gaming PC murah satu ini. Ya jelasnya nggak bisa dipaksa ya, dan bahkan sebagian game itu kurang maksimal dikarenakan kemampuan prosesornya yang udah ngos-ngosan, bukan karena cicilannya. Di Game Pass 2025 settingan low 1080p lancar jaya sih, karena kalau lihat penggunaan prosesornya nggak terlalu tinggi dan lebih fokus ke VGA-nya. Sedangkan di FIFA 24 biar kata udah low, ini berasa nggak smooth ya. Bahkan biarpun diturunkan resolusinya dengan frame rate yang lebih baik ya tetap sama aja sih. Bisa kalian lihat CPU usage-nya di game ini tergolong tinggi nih. Prosesornya ngos-ngosan nih. Di game Need for Speed Heat set low resolusi 900p terbilang lancar juga nih, walaupun bisa dilihat prosesornya kerja rodi. Game ini juga termasuk CPU bond ya. Ya syukur-syukur nggak teriak nih prosesornya. Woi capek woi. Lanjut Need for Speed Unbound. Settingan low, DRS on, resolusi 1080p, hasilnya masih oke juga. Dan gak beda jauh sama Need for Speed Heat, prosesornya kerja rodi. Terakhir, game Forza Horizon 5. Nah di game ini di settingan medium sekalipun dapat frame rate yang rada mendingan ya, kalau dibandingkan Need for Speed. Bisa dilihat rata-rata dapat frame rate di angka 40 fps. AC Valhalla, Far Cry 6, Guardian Galaxy, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Untuk game AC Valhalla kalian harus puas dengan settingan low di resolusi 900p. Frame rate-nya rata-rata cukup baik nih, hanya saja frame rate minimumnya ini kurang nendang. Di Far Cry 6 dengan bantuan FSR, settingan low resolusi 1080p, frame rate yang didapat cukup baik, begitupun juga game Guardian Galaxy. Dengan resolusi 900p, settingan low frame rate-nya masih bisa dibilang oke. Nah untuk GTA 5 ini mohon maaf ya, kameranya kayaknya baru bangun tidur, ngeblur, mikir cicilan kali ya. Sudahlah, di settingan high yang lainnya nggak dipaksa sih ya. Frame rate-nya cukup baik ya karena di angka 40 hingga 70 fps. So kalau mau tinggi lagi ya tinggal setting ke normal alias low. Untuk game Horizon Zero Dawn ini kenapa pada terbang gini ya? Kayak di surga. Kalau saya nilai sih bukan GPU-nya yang nggak kuat, ini bisa jadi bug driver ya. Jadi kemungkinan kalau cari driver yang pas, gamenya bisa berjalan normal. Nah kalau kita lihat hasil benchmark-nya ini mirip-mirip AC Valhalla ya. Bedanya tetap main di resolusi 1080p. Di Watch Dogs Legion lagi-lagi harus puas di resolusi 900p settingan low. Frame rate-nya cukup baik di angka 40-an fps. Dan terakhir game Sun Gokong alias King Kong, Wukong.
Dengan settingan low TSR on resolusi 900p hasilnya masih oke juga nih, biarpun hanya di kisaran 30-an fps. Apex Legends, Counter-Strike 2, Delta Force, Dota 2, PUBG, dan Valorant. Di Apex Legends, resolusi 900p settingan low framerate yang didapat cukup tinggi nih, bahkan terkadang tembus di 100 fps. Lanjut Counter-Strike 2. Nah, khusus game satu ini, macam FIFA tadi ya, sepertinya prosesor Core i5 ini udah ngos-ngosan. Biarpun framerate yang didapat cukup baik, tapi kayaknya apa ya, kayak macet gitu ya, tapi bentaran doang sih. Pas lagi kena tembak atau ditembak cewek, maksudnya ditembak dari belakang ya. Ya intinya PC ini kurang maksimal di game Counter-Strike 2. Kemudian game Delta Force, ini main di resolusi 900p settingan low FSR on, dan hasilnya cukup baik dengan nilai framerate yang memadai. Untuk Dota 2, biarpun set high ini masih dapat framerate yang bagus ya, dan anehnya pas di settingan low, ini framerate-nya bedanya tipis banget. Lanjut game PUBG. Nah ini jatuhnya kayak CS2 ya, berasa banget lag-nya. Ya bisa dibilang nggak layak buat dimainkan PUBG ini di PC satu ini. Dan terakhir game Valorant nih. Di resolusi 1080p settingan low framerate-nya di atas 100 fps lebih. God of War, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, dan Resident Evil 4 Remake. Pertama untuk game God of War versi awal nih. Di game ini masih cukup oke dimainkan di resolusi 1080p, settingan low dengan bantuan FSR. Framerate yang didapat di angka 40-an fps. Begitupun juga God of War Ragnarok yang mana masih dapat framerate yang cukup memadai walaupun terpaksa menurunkan kualitas gambar gamenya karena settingan FSR-nya di mode performance. Di game Ghost of Tsushima 900p settingan low FSR on, framerate-nya juga masih cukup oke di angka 40-an fps. Dan terakhir game Resident Evil 4 Remake nih. Game ini cukup lancar dimainkan di resolusi 900p settingan priority performance. Bisa dilihat framerate yang didapat di angka 40 hingga 50-an fps. Nah untuk game The Last of Us sama Horizon Forbidden West udah nggak keburu ya, karena buat ngerender shadernya itu lama banget. Makanya saya skip buat tes di PC satu ini. Genshin Impact dan Wuthering Waves. Di game Genshin baiknya main settingan low aja deh di resolusi 1080p. Biar kata kelihatan enteng game satu ini kalau dipaksa nggak bakalan nyaman dimainkan. Di settingan ini aja nggak stabil di 60 fps ya, kadang drop juga hingga 40-an fps. Masih mau maksa? Ya terserah. Untuk game Honkai, nah ini mohon maaf nih, saya skip karena SSD yang buat tes game ini udah penuh adanya di PC saya. Ya jadi cuma 2 game ini doang yang saya tes. Lanjut kita bahas game terakhir nih, Wuthering Waves. Di resolusi 1080p settingan ultra performance, hasilnya mirip-mirip sama Genshin. Ya bisa dibilang masih cukup oke lah buat dimainkan di PC satu ini. Nah dari banyak game yang saya uji coba di PC murah ini, bisa dibilang game FIFA, Counter-Strike 2, dan PUBG yang kurang maksimal. Ya yang paling parah sih game PUBG ya. Selain butuh VGA kenceng, prosesornya juga harus kenceng nih. So kelihatan banget kalau prosesor Core i5 generasi 4 ini udah ngos-ngosan. Tapi nanti kedepannya kalian bisa upgrade prosesor Intel Core i7 nih ya, buat performa yang lebih baik pastinya. Dan naik lagi VGA-nya ke Nvidia GTX 1650 biar makin jos gandos, tapi yang non pin power ya. Nah untuk sedotan daya listrik PC gaming ini tertingginya hampir 170 watt. Dan kalau dipukul rata sih nyedot daya listriknya di kisaran 160 watt ya. Nggak irit banget tapi nggak boros-boros banget. So harusnya listrik 450 voltase ampere ini masih aman buat dipakai di PC kali ini. Kecuali banyak banget perangkat elektronik lainnya, ya bisa jeprek. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming harga 2 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.